channel World Over Video Gaming, powered by Playday.id. Halo guys, welcome to episode pertama dari ABG, aplikasi board game di mana gue bakal ngebahas dan main board game dalam bentuk aplikasi. Kali ini kita bakal main Tokaido. For the record, ini adalah game pertama yang gue rekam playthroughnya di channel gue. So, ini adalah game yang cukup bersejarah. Kalian lihat tuh, udah ada aplikasinya di layar HP gue. Tokaido TM, dia trademark berarti udah terdaftar. Langsung aja kita buka guys. Oke, gue kecilin suaranya guys, biar kalian bisa dengar suara gue dengan jelas juga. Oke, gue rasa udah cukup ya. Kita bakal mulai dengan Tokaido Classic. Tapi sebelumnya gue mau kasih lihat dulu guys. Ini bener-bener artnya bagus banget. Mirip seperti cover boxnya. Bahkan lebih lagi animasinya juga. Oke. Oh BTW, kalau kalian belum tahu cara mainnya, kalian boleh klik link di deskripsi video buat ngeliat cara mainnya. Nah kalau kalian udah tahu cara mainnya, barulah kalian bisa dengan enak mengikuti step by step yang gue lakukan di video ini. Yup, having done that, kita bakal lanjut Tokaido Classic. Kita bakal play offline karena kita bakal main solo. Dan kalau ditanya player count yang terbagus, gue juga kurang tahu ya. Cuman gue suka main berempat. So, gue sendiri plus AI opponent saya berarti 3. Karakternya kita bisa pilih random kalau kalian klik tanda tanya yang di samping start itu ya. Tapi kalau disuruh pilih, gue itu paling suka sama cewek ini ya, Omega. Dia itu yang kalau pergi ke encounter space dapat 1 koin dan 1 poin. That's nice. Plus dia adalah geisha. Gue lupa dia geisha atau apa gitu. Nah pokoknya dia gadis penghibur lah. Kita bakal start dan melihat siapakah lawan kita. Ini BTW kalau kalian lihat yang di artworks itu adalah karakter-karakter beberapa yang dari expansion yang nggak jadi ditambahin ke aplikasi. Oke, kita ngelawan Sasayako ternyata. Dia adalah souvenir lady. Definitely dia bakal berhenti di situ dan membeli 2 souvenir yang jenisnya sama. Why? Dan lanjut ke Hirotada, dia juga pergi ke situ. Oke, dia beli souvenir juga. Maklumlah dia punya 3 uang. Dan Hiroshige si pelukis yang tiap kali menuju ke penginapan dapat 1 lukisan gratis. Otomatis dia mengejar lukisan rumput. Ingat lukisan itu adalah poin jangka panjang. Sekarang giliran gua nggak mau loncat terlalu jauh dulu. Jadi opsi gua adalah temple atau encounter space. Gua nggak tahu kenapa ya selama main gua nggak terlalu suka bonus dari temple. Walaupun kita spend uang dan mendapatkan koin plus poin jangka panjang lagi di akhir permainan. Gue kayaknya nggak terlalu suka dengan strategi temple, so no brainer, gue bakal lanjut ke space encounter. Dimana special ability gue bakal aktif, dan kita ketemu Kuge, noble yang memberikan kepada kita 3 koin. Nice, kita dapat 1 koin dan 1 koin sebagai bonusnya. Oh ya BTW, sebelum gue lanjutin lagi, gue mau kasih tahu dulu yang dari aplikasi ini ya. Ini yang gambar 3 garis ini, kalau kalian klik, kalian bisa atur language-nya, seberapa cepat AI bakal berjalan. Kalau biasa gue main sendiri, gue bakal cepetin supaya nggak menunggu lama. Tapi untuk mempermudah penjelasan, gue bakal lambatin supaya kalian bisa ngeliatnya. Terus ada musik, ada sound effect, dan juga ada save data. Terus di bintang ini, kalian bisa ngeliat status dari setiap pemain. Apa aja yang udah mereka kumpulkan, dan di mana ranking mereka untuk setiap jenis. Dan seperti yang kalian di sini, kita tahu Hiroshige udah punya 1 dari level lukisan rumput. Kita udah punya 1 karakter encounter. Sasayako dan Hirotada masing-masing udah punya 2 souvenir. Dan kita kalau klik di icon orang yang ada di atas ini, kita bisa ngeliat status orangnya secara spesifik. Dan itu sangat penting kalau kita mau melakukan sesuatu yang melibatkan konsiderasi kita tentang pemain lain. Ya, tapi untuk saat ini kayaknya kita masih aman ya. Kita bakal back semua dan klik mana, lanjut. Oke. Hirotada, gue jamin dia bakal berhenti di temple karena dia dapat donasi gratis. Dan dia cuma keluar 1 uang, tapi dia dapat 2 poin. That's nice. Dan Sasayako bakal mandi di hot spring. Apakah dia akan ketemu monyet memberikan 3 poin? Sayang sekali tidak, cuma dapat 2 poin. But it's still points. Dan, oh my god. Cewek dan cowok di hot spring guys. Oke, 18 plus tapi enggak. Mereka ada di 2 area terpisah. So, it's still family friendly. Sekarang, oke, kayaknya gue gak terlalu punya opsi yang banyak. Gue gak mau ke farm bekerja buat dapetin uang, sedangkan gue sendiri masih punya 9 uang. Jadi, gue bakal mencoba poin jangka panjang dengan memulai lukisan gunung ini. Ingat, lukisan gunung itu ada 4 bagian. Gue telah memulai bagian yang pertama dan mendapatkan 1 poin. Dan ini bagus banget guys, kalau kalian lihatnya. Dia sketchy sisanya, tapi ada beberapa yang udah jelas. Semakin kita mengumpulkan lukisan-lukisan ini, semuanya akan semakin be revealed. Jadi akan semakin bagus. Kalian mesti lihat nanti guys, keren banget. Oke, in the meantime, kita bakal lanjut dulu dengan mengklik oke. Dan sekarang Hiroshige, gue jamin dia bakal lukis gunung juga. Kita selalu bersaing. Kalau ada si pelukis, dia pasti kumpulin lukisan. Oke, Hirotada dia mau kemana?
Oh dia otomatis dia nggak mau kerja dapat uang, dia nggak mau belanja, dia bakal terus pergi ke temple untuk mendonasikan sebanyak mungkin uang. Oke, Sasayako seperti yang gue bisa duga dia pasti pergi ke village karena dia adalah souvenir lady. BTW AI-nya ini agak predictable ya, jadi kalau mereka spesial di bidang apa, kemungkinan besar mereka bakal ke space itu, kecuali kalau terlalu jauh. Nah kalau si Hiroshige ya, lukisan kan masih jauh, jadi dia memilih space yang terdekat. Oke, kebetulan space money masih ada yang kosong. Kita padahal masih punya 9 uang. Why not? Kita dapat 3 uang lagi jadi dapat 12 guys. I still don't want to go to the temple just yet. Walaupun sebenarnya kalau kita donasi yang banyak kita dapat bonus poin di akhir permainan. Tapi gue rasa gue mau nunggu sampai trip keempat, trip yang terakhir itu untuk mendonasikan. Ya seenggaknya jadi juara 3 atau juara 4 udah cukup lah harusnya. Dan in the meantime sekarang ya gue gak mau lukisan terlalu jauh. Jadi gue bakal pergi ke encounter space because I'm the best expert at that location. Kita ketemu siapa kali ini? Oh, Anabaito, dia akan membantu kita melukis panorama laut. Oke, ini yang paling panjang, ada 5 bagian. Tapi gue suka tantangannya. Gue akan berusaha melawan si Hiroshige, si pelukis. Siapa tahu gue bisa menang. Oke, kita bakal... Oke. Hiroshige. Dia kayaknya nggak punya uang ya. Enggak. Oh, dia pilih lukisan daripada temple pasti ya. Dan dia... Itu bagian pertama dari panorama laut miliknya. Sasayako, dia masih punya uang, jadi dia bakal donasi 1 ke temple. Kalian bisa lihat dari mana, karena setiap koin yang didonasikan memberikan 1 koin kepada pemain tersebut. Sasayako juga memulai lukisan laut. Hirotada, dia akan melukis gunung juga. Sayang sekali, padahal kita mau ke situ. Tapi nggak apa-apa. Kita akan bersantai ria di hot spring, berharap ketemu monyet yang memberikan pada kita 3 poin. Oh ternyata kita cuma dapat 2 poin, sayang sekali, tapi sekali lagi itu masih poin. Sasayako yang sampai duluan, dan kita lihat makanan apa yang dia beli. Oh uangnya habis guys, jadi dia tidak membeli makanan apapun. Oke, Hiroshige seperti yang kalian lihat, dia bisa melukis pas dia sampai di penginapan. Dan dia memakan misoshiro. Ya, Hirotada, dia sampai berikutnya sebelum kita. Dan memakan... yakitori sate. BTW mungkin kalian bingung ya, kenapa gue bisa tahu semua nama karakter, semua nama makanan, semua nama souvenir, nanti gue sebutin juga. Because gue suka banget sama game ini guys. Pas aplikasi ini pertama gue beli, kira-kira 1 tahun yang lalu, hampir tiap hari gue mainin. Tapi semakin lama gue tahu juga lah, board game aslinya yang kebetulan gue punya juga, pastinya lebih seru dan lebih enak dilihat. Karena ya gue udah kebiasa main board game dibandingkan dalam bentuk aplikasi kayak gini. Tapi ya gak apa-apa lah, gak ada salahnya. Siapa tahu kalian mau mencoba PC aplikasinya, jadi kalian minimal tahu info-infonya sebelum kalian mulai bermain. Gue kebanyakan ngomong, kita bakal masuk ke penginapan dan lihat apa yang kita makan. Oke, ada nigiri meshi, ada donburi, ada misoshiro. BTW kita lihat dulu statusnya ya. Sejauh ini yang beli makanan paling mahal itu Hirotada, dia beli yakitori tadi kalau nggak salah. Gak apa-apa, kita gadis kaya, kita bakal beli yang mahal, donburi ikan. Nice. Oke, di akhir trip pertama, kita juara ketiga. Karena kita punya 12 poin. Masih ada Hiroshige di bawah kita. Menarik. Gue punya banyak uang sih. Jadi gue gak perlu uang. Gue juga gak mau donasi ke temple. So, pilihan yang paling available adalah melukis part kedua dari panorama laut. 2 poin guys. Apakah kita berhasil mencapai komplitasi itu bukan bahasa ya. Apakah kita berhasil mengkomplitkannya duluan sehingga mendapatkan bonus poin? Kita akan lihat lah. Oke. Hirotada, dia mau kemana? Ya, kalau dia punya uang dia pasti ke temple. Tapi sayangnya dia nggak punya uang, jadi dia bakal bekerja mengambil uang. Gue lucu yang lihat kakek-kakek kerja di farm kayak gitu. Of course, Hiroshige bakal pergi ke situ dan mengkomplitkan lukisan rumputnya. Kita lihat dia mendapatkan 6 poin guys. Itu adalah part ketiga, plus dia dapat bonus mengkomplitkan pertama kali. Sasayako juga nggak punya uang, jadi dia bekerja untuk mendapatkan uang. Oke. Gue mungkin ada bilang tadi ya, gue nggak mau donasi ke temple dulu. Tapi kebetulan ini space-nya terbuka. Jadi why not? Kebetulan gue juga masih punya banyak uang. Nih gue bakal donasi berapa ya? 2 lah. Karena gue lebih pengen invest duit gue di souvenir dibandingkan temple. Karena di souvenir itu kita bisa mendapatkan poin yang berkali lipat. Kalau di temple kan straight. 1 koin itu 1 poin. Plus di akhir permainan kalau kita donasi paling banyak dapat bonus poin. Jadi ya udahlah gue sumbang 2 aja. Lanjut, dan gue masih yang di posisi terbelakang. Ini juga pilihan yang berat ya guys. Gue bisa langsung loncat ke space gunung dan mendapatkan part ketiga dari lukisan gue. Kemungkinan besar habis itu akan ada yang ngeblok space encounter yang ada di depan gue. Atau gue bisa lukis lukisan rumput
Dengan begitu gue masih punya tempat untuk space encounter. Coba kita lihat lah. Oh, kita semua masih sama rata dalam lukisan gunung. Ya udahlah, gue santai dulu aja. Masih ada lukisan gunung satu lagi kok di trip kedua ini. Jadi kita bakal mulai lukisan rumput bernilai 1 poin. Oh guys, gue suka banget sama animasi. Walaupun itu lukisan, tapi diaplikasikan tetap bentuknya animasi kan. Oke, baru sepertiga dari gambarnya. Kita akan lihat fullnya nanti. Mungkin, gue nggak tahu juga sih. Sasayako bakal melukis gunung untuk pertama kalinya. Jadi dia dapat 1 poin. Hirotada, oh dia akan melanjutkan lukisan gunungnya dan mendapatkan bagian kedua. Oke, kita neck to neck guys. Bukan neck to neck sih, masih belum kok. Masih part 2 juga. Sesuai rencana awal, kita pergi ke space rumput bukan tanpa alasan. Karena supaya kita bisa pergi ke space encounter, apa yang kita dapat? Oke, kita benar-benar perjalanan yang rich banget ya guys. Kita ketemu Nobel untuk kedua kalinya, memberikan 3 koin plus 1 lagi karena kita adalah Umigai. Nice. Hiroshige dia bakal kemana? Oh, dia bakal ke space encounter dan kita lihat apa yang dia dapat. BTW gue tau dari mana ya. Di pojok kanan atas tuh kelihatan apa yang dia dapat. Hiroshige dapat souvenir lukisan. Hirotada dia bakal ke temple dan mendonasikan 1 koin, tapi dia dapat 2 koin actually, 1 dari bank. Sasayako bakal mandi. Cewek sering mandi ya ternyata. Dan mendapatkan 2 poin, gak ketemu monyet. Ya, of course Hiroshige bakal mengejar lukisan. Dan dia melukis bagian kedua. Oke, kayaknya kita seri ya. Iya, kita... enggak, gue masih bagian pertama. Gue mikir dari mana gue udah bagian kedua tadi. Ya udahlah. Pokoknya sekarang karena gue di permainan ini mewakili seorang perempuan, gue mesti sering mandi di hot spring. Dan kita bertemu dengan monyet guys. How creepy, tapi kita dapat 3 poin. Oke, Hirotada, gue lupa dia memulai atau melanjutkannya. Memulai lukisan lautan dan mendapatkan 1 poin. Oke, giliran kita. Gue punya banyak uang lah. Nanti lukisan laut itu belakangan. Gue bakal belanja dulu di village untuk membeli souvenir. Apakah yang terbaik? Ingat, kita mau jenis yang berbeda. Sayang sekali nggak ada 3 jenis berbeda di sini. Tapi masih untung lah. Ada sumpit dan washi. Washi itu handuk ya. Kayaknya kalau disuruh pilih handuk atau sumpit, gue lebih pilih handuk. Jadi itu 1 poin. Dan kebetulan ada jenis barang kedua. Apa ini namanya? Jubako. Itu kayaknya kotak buat simpen kue bulan atau apa kali ya. Harganya 2. Dan kalau untuk kategori yang ini, memang harga paling murahnya 2. Yang paling mahalnya 3. Jadi ini tergolong murah. Kita bakal beli. Pertanyaannya, apakah gue pengen beli souvenir ketiga berharap nanti memulai set yang kedua? Atau gue mau menunggu, siapa tahu uangnya bisa dialokasikan untuk yang lain lagi. Punya banyak uang, kalau nggak dipakai sayang, berjamur nanti. Kita bakal beli sumpit. Jadi kita beli 3-3-nya guys, habis jatah kita untuk hari ini. Oke, bye-bye penjual yang baik hati. Sasayako, karena spot village-nya udah ditutup, dia bakal melukis lautan. Hiroshige, kayaknya dia punya banyak uang, tapi dia tetap membutuhkan lebih banyak uang lagi. Dia mendapatkan 3 poin di situ. Oke. Sasayako sekali lagi yang paling pertama mencapai penginapan kedua. Betul, ini yang kedua. Kita lihat apa yang akan dia makan. Dan dia memakan sushi. Itu harganya 2 koin, gue ingat banget. Dan lanjut ke si orang tua, Hirotada. Dia sudah puas memberikan donasi ke temple. Sekarang dia akan memakan tempura. Harganya 2 koin juga. Sekarang giliran kita ternyata. Kita nggak bisa ngeblok Hiroshige dari makanan apapun. Karena dia literally bisa beli apapun. Begitu juga dengan kita. Ya, gue rasa kita bakal beli makanan yang paling mahal aja. Dan kebetulan semuanya memang cukup mahal. Untuk saat ini, si Hirotada udah spend 4 koin untuk makanan. Ingat, di akhir permainan siapa yang spend uang paling banyak untuk makanan dapat bonus 3 poin. It could make a difference. Jadi ini kan gue big start dulu dari awal. Jadi harganya 3 bakal gue beli entah time. Sorry, orang Indonesia kalau ngeliat kayak gituan pasti mulai pikirannya aneh-aneh. Jadi daripada seperti itu kita beli sashimi aja guys. Sushi mentah. Nice. Dan Hiroshige memutuskan untuk melukis gunung. Karena itu special ability-nya. Dia makan tofu. Oh, itu sangat bagus sekali. Oke, dia nggak bisa ke lokasi rumput, jadi dia bakal skip ke village. Dia membeli 2 souvenir di situ. Sekarang giliran kita. Oke, coba kita lihat progresnya dulu ya. Si Hiroshige itu udah deket banget untuk mengkomplitkan lukisan gunung. Sedangkan kita masih sangat jauh. Apakah kita mau memperjuangkannya atau tidak? Gua rasa gue pengen berhenti melukis rumput dulu kali ya, karena itu space pertama. Kalau gue lihat, sisa Sayako itu
oh si Hirotada kan punya 0 koin. Kalau di aplikasi setelah gue teliti ya, kalau AI itu nggak punya uang, mereka selalu berhenti di space coin kalau masih terjangkau. Dan terjangkau itu masih dalam rentang 3 spaces. Dan kebetulan farm ada dalam jarak 3 spaces, jadi terjangkau. Hirotada bakal ke situ, meaning gue bakal dapat space kedua dari encounter. So, aman untuk gue pergi ke lokasi rumput. Lukisannya tambah banyak guys. Oh my, suasana ladangnya yang sangat bagus. Ada apa, gue lupa namanya itu apa, gubuk, bukan gubuk, apa tuh pokoknya yang petani tinggal di situ, dan ada bantengnya juga di situ. Lanjut. Oke, Hirotada dia bakal ke space uang. Kalau nggak punya uang pasti ke situ. Kita juga sih ya, kalau pemain asli kalau nggak punya uang pasti takut diblok. Dia dapat 3 uang. Sasayako dia bakal ke encounter space dan mendapatkan lukisan gunung juga. Coba kalau gue ke situ dulu, tadi gue yang dapat lukisan gunungnya. Cuman siapa tahu dapat lebih bagus lah. We'll see. Kita akan membiarkan si Hiroshiga menyelesaikan lukisan gunungnya sekarang. Biarin aja, dia memang sumber penghasilannya dari melukis kok. Kita bakal ke space encounter dan menemukan Shokunin. Dia memberikan pada kita 1 souvenir, semoga yang kita belum punya. Yes, kita belum punya. Jadi itu adalah sisir bentuk pakaian. Kita irit 2 koin guys. Dan that's really nice. Kita lihat Hiroshiga menyelesaikan lukisan jenis keduanya yang really gorgeous banget. Dia mendapatkan 7 poin guys. Suddenly kita seri sama dia, menjadi juara 1. Dan ya, gua masih tetap mau melukis gunung, karena walaupun gua gadis penghibur, gua juga butuh hobi melukis. Oke, itu adalah part 2. Oke, gunungnya sangat bagus guys. Tinggal bordernya aja yang belum selesai itu kalau kalian perhatikan. Sasayako dia mandi lagi kayaknya ini. Yap, cewek selalu mandi guys. Dan lama. Di penginapan dia ketemu, dia tidak bertemu monyet. Hirotada dia bakal melanjutkan lukisan lautnya. Oke, yang kedua, masih part kedua. Dan here we are, kita bakal lanjut melukis bagian ketiga dari lautan. 3 poin. Oh, semakin bagus guys. Ini yang paling gue suka lukisannya di antara semuanya. Ada gerbangnya, aduh, gue bayangin gue lagi naik perahu layar itu, terus keluar dari gerbangnya, mengelilingi samudra, ngelihat gunung. My god, gue makin lama makin pengen liburan ke Jepang nanti. Hiroshige dia bakal mendonasikan sejumlah uang ke tempel karena dia udah menyelesaikan lukisan rumput. Kalau belum dia pasti ke situ lah. Dia mendonasikan 1 uang doang. Ya. Sedangkan Sasayako dia bakal pergi ke situ. Ini tempting banget lagi tau guys. Gue pengen banget ke space lautan itu supaya gue bisa dapetin part keempat daripada si Hiroshige yang dapat. Nah kalau Hiroshige yang dapat, dia sampai di penginapan dia bakal lanjutin lagi itu lukisannya. Tapi kalau gue mau sampai ke space laut itu, gue harus berhenti di temple, dan gue nggak mau berhenti di temple lagi. Kebetulan gue udah donasi 2, dan sekarang gue juara 2 dalam donasi terbanyak di temple. Jadi ya sepengen-pengennya gue melihat lautan untuk keempat kalinya. Dan walaupun gue punya banyak uang, gue tetap bakal bekerja untuk lebih banyak uang lagi. 9 koin guys. Hirotada, ya dia adalah temple guy. Dia bakal mendonasikan lagi di situ. Dan dia donasikan 1 koin tapi mendapatkan 2 poin. Nice. Sasayako, dia dapat koin juga. Semuanya bekerja. Hirotada, mau kemana kamu? Wow, dia skip space encounter hanya untuk mendapatkan lukisan. Padahal dia nggak terlalu jago dalam lukisan. Itu part 3-nya. Oke, tapi nggak apa-apa, seenggaknya Hiroshige nggak dapat lukisan. Hiroshige dapatkan, waduh, dia ke encounter space ternyata juga mendapatkan lukisan laut. Sasayako, ya nggak ada spot yang lain, dia akan pergi ke situ dan membeli 2 barang, 1 gula-gula dan 1 sendal jepit. Oke, giliran kita punya 9 uang. Kita mau borong 1 toko pun masih punya cukup uang untuk beli makanan. So we'll see what's on store today. Oke, kita perlu yang belum punya adalah makanan. Makanan itu ada yang harga 1, ada yang harga 2. Jadi harga 2 ini termasuk tinggi. Cuman punya banyak uang, orang kaya, beli aja dong. Pertanyaannya apakah kita mau beli lagi? Kalau yang kalian lihat itu yang souvenir yang apa ini namanya? Tali ini Netsuke. Simbol ini itu mahal. 3 itu harganya antara 2 sama 3. Jadi 2 itu yang paling murah. So selagi ada gue beli aja lah. Kebetulan gue juga punya uang lebih kok. Sebenarnya gue bisa beli topi ini juga. Dan gue masih punya 3 uang untuk membeli makanan. Oke guys, gue cewek yang rakus. Jadi kita bakal beli topi Sandogasa. Caping ya, namanya caping ya. Dah kita udah borong habis toko souvenir 2 kali guys. Dan masih punya cukup uang untuk beli makanan. Oh my god.
Hiroshige, ya of course dia bakal melanjutkan lukisan lautnya dan memakan. Oh sayang sekali dia kehabisan uang guys. Dan Hirotada, dia akan memakan soba. Dan giliran kita, oke sekarang kita bisa ngeblok si Sayako. Kita lihat dia punya 2 uang doang. Tapi 2 uang sih kemungkinan beli makanannya itu masih cukup besar. Kalau dia cuma punya 1 uang, kemungkinan dia bisa puasa di penginapan kali ini. In the meantime kita gilirannya. Saat ini kita seri sama si Hirotada dalam hal makanan mahal. Jadi gua rasa gua pengen simpen 1 uang dulu lah. Jadi gua bakal beli yakitori sate. Walaupun gue sebenarnya gak terlalu suka sate, biarin aja. Yang penting tetap 6 poin. Dan Sasayako dia tetap bisa membeli sesuatu, yaitu si Dango ya. Oh nggak, Misoshiro namanya. Oke, dia bakal mandi beneran kan guys. Tematik banget AI-nya ini, kayaknya yang ngontrol ini cewek beneran deh. Oke, sekarang giliran kita. Temple, definite no. Gue udah cukup donasi 2 uang ke Temple. Gue ini kayak cewek mata duitan tau ya guys. Saya gak terlalu pengen sumbang hanya untuk memuaskan keinginan sendiri dengan membeli souvenir dan juga makanan yang mahal. Oke, seperti yang gue bilang, gue bakal ke Encounter Space. Dan kita mendapatkan bantuan untuk melukis panorama gunung, mendapatkan 1 poin dan 1 koin. Plus itu adalah bagian ketiga. It's really nice guys, kayak gunung. Bener kan ya namanya Gunung Fuji ya kalau nggak salah ya. Kayak puncak Jaya sih, biarin lah, whatever. Lanjut, Hirotada. Oh, dia nggak punya uang ya? Yap, jadinya dia nggak ke temple, dia nggak beli souvenir, dia langsung melukis panorama laut guys. Dan itu yang keempat, wow, nice. Dan Hiroshige nggak punya uang, jadi dia loncat straight to the money. Dia bekerja setelah melukis dengan capek supaya bisa membeli cat lagi. Sasayako, dia mau kemana? Oh, dia masih punya uang untuk donasi ke temple dan dia bakal donasikan 1. Sekarang dia bakal ke space uang guys. Karena dia nggak punya uang. Oh my, gue sekarang sisa 2 uang doang guys. Tapi gue masih mau mampir ke toko souvenir. Oke, tapi bukannya sombong ya. Sekarang poin gue itu udah beda jauh bahkan sama juara 2-nya sekalipun. Tapi ya we'll see lah, the tide can change anytime. Kita bakal lihat lagi apakah yang bisa dibeli. Kita perlu makanan, kita nggak perlu souvenir jenis lain. Mengingat kita juga udah beli souvenir yang paling banyak, kecuali si Sasayako mengejar nanti di akhir. Gue bisa beli Yunomi Gofu, ini pajangan tembok, atau Haori. Gue nggak mau spend terlalu banyak uang. Ya udahlah, kita cewek perlu yang fancy, ngelihat pita-pita kayak gitu nggak tahan, jadi kita bakal beli Gofu. Hanya untuk jaminan kalau kita bakal punya souvenir paling banyak di akhir permainan. Karena masih ada 1 toko souvenir lagi habis ini. So, udah selesai belanja. Jangan rakus dulu. Oke, apakah kita mau mandi guys? Kita udah mandi 2 kali. Kalaupun kita dapat hot spring lagi, kita nggak bakal ngalahin si Sasayako yang udah 4 kali ke situ. So, dia definitely bakal dapat bonus untuk hot spring. Why don't I go to a place that I like the most, yaitu Encounter Space, dimana gue dapat poin dan koin lagi. Dan mendapatkan panorama laut. Dan itu adalah bagian yang keempat. Oke. Oh my god, tambah cantik aja animasinya. Aduh, sakuranya melayang-layang seperti itu. Gue harus dapetin yang terakhir itu. Tapi gue rasa sih Hirotada bakal sampai situ duluan. Kita lihat lah. Sasayako dia bakal mandi lagi nih. Nah kan, cewek. Dan sekali lagi mereka berdua di 1 hot spring guys. Oke, Hiroshige. Oh, Hiroshige juga belum bakal mengkomplitkannya. Dia baru sampai part yang keempat ini. Ya betul, dia harus skip space gunung sama space rumput karena dia udah selesaikan lukisan itu. Sasayako bakal ke space gunung dan mendapatkan bagian ketiga. Oke, gue jamin dia bakal ke space. Nah, big point for you Hirotada. I feel good for you. Kau mendapatkan 8 poin. Oke, ternyata selain dia generous, selain dia baik hati, dia ternyata juga pandai melukis dengan cepat. Oke, kita bisa ke space souvenir atau kita bisa mendapatkan bagian ketiga. Oke lah, itu 3 poin. Gua nggak mau spend uang lagi karena gue perlu makanan di akhir. Takutnya nanti si Hirotada mengejar, gue nggak bisa dapetin bonus gourmet di akhir permainan. So, no brainer, kita bakal ke sini dapat 3 poin. And gue mengkomplitkan lukisan rumput ini. Sayangnya bukan yang pertama, but it still looks nice guys. Oh my god, kalau gue tinggal di tempat seperti ini, banyak serangga sih, gue tetap gak mau. Next, Sasayako, ya space gratis, kenapa enggak? Dia bakal dapat 1
2 poin. Itu udah yang kedua. Dan gue rasa dia bakal ganti. Ya, dia punya berapa uang sih? Dia punya 3 uang. Dan dia spend semuanya. Oke, dia masih punya sisa 1 uang lah untungnya. Hopefully kamu tidak puasa Sasayako, karena sekarang gue yang pertama kali sampai di sini. Ini adalah penginapan terakhir sebelum kita kembali ke kota asal kita masing-masing. Makanan apakah yang akan kita ambil? Uang nggak ada nilainya di akhir permainan, so might as well gue langsung spend semuanya. Gue nggak bisa beli donburi, nggak bisa beli udon atau nagi, walaupun gue sebenarnya pengen banget beli udon, makanan khas Jepang. Yang harganya 2, sisa sushi sama tempura. Oke, dan gue belum makan salah satu pun di antara keduanya. Kalau disuruh pilih, gue lebih pilih sushi. Karena kalau gue lihat tempuranya itu kayak keripik singkong ya. Oke, sushi. Nice, kau telah mengenyangkan perutku. Sekarang Hirotada, kamu akan makan? Oh, dia nggak punya uang sayang sekali guys. Atau? Ya, dia nggak punya uang. Hiroshige, kamu mau beli apa? Dia beli tempura yang tadi gue skip. Sasayako, seingat gue dia masih bisa beli makanan deh. Oh, nigiri meshi dapat. Oke, akhir permainan kita lihat end game scoring. Otomatis kita beli souvenir yang paling banyak masih, jadi dapat 3 poin. Also, kita paling suka menemui orang asing, jadi kita dapat bonus 3 poin dari Chatterbox. Gourmet, kita cewek yang paling milenial, membelikan makanan yang mahal-mahal. 3 poin. Oh, dan of course cewek yang suka mandi, monyetnya loncat-loncat guys, dapat 3 poin dia. Oh, ternyata Sasayako berhasil mengejar ketertinggalan dan seri dengan kita sebagai pemilik souvenir terbanyak. Dan finally, wow, gue cuma sumbang 2 koin doang guys. Itu aja udah jadi juara 2. Dibandingkan Hiro tadi yang nyumbang 8 koin, dapatnya 10 poin. Jadi kita sama Sasayako actually seri, sedangkan Hiroshige dia cuma nyumbang 1 koin jadi dapat 4 poin dong. Final score-nya adalah oh my god, gue jujur ngomong guys, jarang banget gue dapat poin di atas 100. Paling mentok itu 90-an. Ini salah satu rekor, walaupun sebenarnya gue pernah dapat lebih dari 101 sih. But it's still good guys. Di belakangnya pada tembang kembang api semua. TW kita Umigaya juara 1, Sasayako juara 2 dengan 79 poin, Hirotada juara 3 dengan 65 poin. Finally Hiroshige, si pelukis yang agak miskin sebenarnya, juara terakhir dengan 60 poin. Wow, that's really awesome guys. Oke, gue bakal kembali ke menu dulu, karena inilah akhir dari playthrough main Tokaido dalam bentuk aplikasi. Gue suka banget sama game ini guys, karena dia sangat sederhana. Jadi bagus juga kalau kalian pengen memperkenalkan board game ke teman kalian yang suka main jet-jet. Kalian bisa mulai dari aplikasi-aplikasi, salah satunya adalah ini, karena sangat gampang untuk dimengerti. Yet orang baru pun bisa menang, karena selain bagus untuk dilihat, beneran guys, ini salah satu effort yang terbaik untuk aplikasi board game sebenarnya. Ya, mereka bisa ngelihatnya sangat bagus, dan melihat gameplaynya it's really good juga. Apalagi dari desainer terkenal Antoine Bauza yang juga mendesain Seven Wonders dan Ghost Stories. All of them are really nice guys. Tapi ya, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian setelah menontonnya jadi lebih tahu gimana kinerja dari aplikasi Tokaido. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.